Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini For Film akan membahas sebuah alur cerita film horornya Bollywood yang berjudul Bulbulaya 2, yang mana film ini tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita kembar yang dikurung 18 tahun di sebuah mansion. Hal itu dilakukan karena wanita ini ingin membalaskan dendamnya. Seperti apa ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Bulbulaya 2 selengkapnya. Tontonin sampai habis ya guys. Tahun 2014 di kota Bawanigar, semua warga telah berkumpul di sebuah mansion keluarga Kulwan Thakur. Para pengusir setan sedang melakukan ritual memanggil roh yang disebut Manjulika. Tak berapa lama terdengar suara gelang kaki masuk ke mansion. Wanita bernama Anjulika menatap dengan cemas. Mertuanya terus mengejar Anjulika. Terlihat roh Manjulika memukul para dukun. Anjulika berhasil terlepas. Manjulika bilang dia tidak akan pergi sebelum balas dendam. Baba langsung mengurung roh Manjulika dengan benang suci beserta sebuah trisula ke dalam sebuah ruangan mansion itu. Setelah itu, barang-barang di mansion tersebut ditutup dan keluarga Kulwan Thakur diminta untuk meninggalkan mansion tersebut. Keluarga Thakur pun pergi. Anjulika pun pergi membawa adik iparnya yang bernama Rit. Mansion itu pun ditutup untuk selamanya dengan meninggalkan roh Manjulika yang terkurung di sana. 18 tahun kemudian, dalam perjalanan, Ruhan melihat tas entah milik siapa. Ternyata tas itu milik Rit, adik ipar Anjulita, yang kini telah dewasa. Ruhan pun mengembalikan tas Rit itu dan mereka saling berkenalan. Ruhan ingin ke Delhi, sedangkan Rit ingin ke kampung halamannya Bawanigar. Saat itu tak sengaja Rit tidak sengaja menjatuhkan HP-nya sendiri, dan akibatnya dia tak bisa menghubungi keluarganya. Ruhan meminjamkan HP-nya. Rit pun langsung menelpon Anjulika, kakak iparnya, kalau dia sudah di bus menuju Chandigarh. Ternyata Rit akan menikah dengan tunangannya Sagar, pilihan Anjulika. Tapi terlihat Rit tidak semangat dengan pernikahan ini. Trisha, sepupunya Rit, memberikan semangat kepada Rit. Namun Rit menyuruh Trisha saja yang menikahinya. Rit yang kesal mengakhiri panggilan. Saat itu bus akan berhenti selama 20 menit. Ketika turun dan mengobrol panjang, Ruhan mengajak Rit melihat festival musik di situ. Namun 20 menit telah berlalu, bus akan berangkat. Ruhan bilang mereka bisa naik bus lain ke Chandigarh nanti malam. Mereka pun akhirnya ke festival musik itu. Tak terasa mereka sampai malam di festival musik tersebut. Saat kembali ke terminal, terlihat banyak orang yang panik. Polisi bilang ke Ruhan kalau bus yang berangkat ke Chandigarh yang tadi jatuh ke jurang. Rit bilang kalau itu bus yang mereka naiki tadi. Trisha mendapat panggilan dari Rit, namun dia tidak mendengar suaranya. Rit sendiri mendengar suara Trisha, namun Trisha yang bersedih memeluk Sagar, tunangan Rit. Ternyata doanya agar pernikahan Sagar batal terwujud dengan cara begini. Dia sudah kehilangan Rit, tapi dia mencintai Sagar. Rit mendengar hal itu dari telepon dan tak bisa berkata apa-apa. Dia pun menceritakan semuanya ke Ruhan. Jadi Rit tidak ingin pulang karena kalau dia pulang bisa saja ayahnya tetap menikahkan dirinya dengan Sagar. Dia juga sebenarnya tidak mencintai Sagar, jadi dia berencana merahasiakan kalau dia masih hidup. Dia ikhlas kalau Trisha dan Sagar menikah, dan setelah mereka menikah, baru dia memberikan kabar kalau dirinya selamat. Maka dari itu, Rit meminta bantuan Ruhan untuk mengetahui reaksi dan bagaimana keluarganya tanpa Rit. Rupanya, Ruhan memang tak punya tujuan dan setuju untuk ikut ke Bawanigar. Singkat cerita, mereka pun sampai. Rit mengajak Ruhan ke mansion lama mereka. Karena mansion ini sudah lama tak ada yang masuk, jadi Rit aman bersembunyi. Rit bercerita tentang hantu Manjulika, namun saat itu dia masih kecil, jadi tak percaya dengan cerita itu. Saat menuju ke pintu, ternyata pintunya digembok. Ruhan mengajaknya pergi saja. Rit bilang gemboknya mungkin sudah tua dan rusak. Mereka pun tetap masuk ke dalam. Sampai di lantai 2, semua lampu menyala sendiri.
Saat itu, pendeta Cote yang lewat melihat mansion itu terbuka. Dia pun segera ingin melapor ke rumah Tuan Takur. Keluarga sendiri sedang bersedih karena Rit yang menurut mereka telah meninggal. Cote segera bilang kalau mansion lama telah terbuka. Semua kaget mendengarnya. Ayah Rit si Tuan Takur berencana melihat mansion. Dia bersama keluarganya segera ke sana. Setelah masuk, Ruhan bersama Rit melihat mereka. Rit pun segera bersembunyi sedangkan Ruhan tidak. Kulwan Takur bertanya, "Siapa kamu?" Dia bilang dia Ruhan dan dia datang bersama Rit kemari. Mereka bilang Rit sudah meninggal. Ruhan yang bingung bilang kalau hantu Rit lah yang membawanya kemari. Ruhan beralasan memiliki kemampuan melihat dan berbicara dengan roh. Kulwan Takur tidak percaya dengannya. Untuk meyakinkan, Ruhan bilang Kulwan Takur suka mengayunkan Rit waktu kecil dan Kak Anjulika sering memberikan minyak rambut ke Rit. Padahal cerita itu sudah disampaikan Rit sebelumnya. Anjulika bilang dia sangat sayang kepada Rit, jadi dia meminta Ruhan untuk tidak bercanda. Ruhan jujur kalau Rit ada di sini. Kulwan paman Rit tanya kenapa roh Rit memilih ke sini. Ruhan bilang Rit suka dengan mansion ini dan dia ingin tinggal bersama keluarganya lagi di sini. Itu keinginan terakhir Rit. Anju bertanya ke mertuanya, bagaimana dengan roh Manjulika? Takur bilang, oh Manjulika sudah dikurung jadi tak masalah mereka tinggal di sini. Karena itu permintaan Rit, Takur pun menyuruh pelayan membersihkan mansion itu kembali. Setelah mereka semua pergi, Rit sangat senang karena Ruhan berhasil membuat mereka tinggal di sini kembali. Rit meminta Ruhan membujuk keluarganya menikahkan Trisha dengan Saga. Rit bilang mansion ini sangat luas jadi dia bisa bersembunyi di mana-mana. Paginya, mansion pun dibersihkan. Setelah itu, para keluarga mengadakan pengiriman doa untuk Rit. Anjulika sedih, harusnya mereka mengadakan pernikahan Rit hari ini. Ruhan pun datang, bilang kalau pernikahan akan tetap dilaksanakan. Permintaan terakhir Rit adalah meminta Trisha untuk menikah dengan Saga. Namun bingung dengan hal itu, Trisha tanya tentang kesediaannya. Trisha bilang dia bersedia kalau itu yang diinginkan Rit. Sedangkan Saga bimbang karena takut keluarganya berpikir yang tidak-tidak. Namun dia juga bilang siap demi keinginan Rit. Dengan penuh pertimbangan, Tuan Takur pun setuju. Rit senang dengan keberhasilan Ruhan. Saat Ruhan ke atas menemui Rit, ada yang menggedor kamar. Rit segera bersembunyi. Ternyata itu Trisha bersama Saga. Saga bilang dia ingin bicara dengan Rit. Namun Ruhan tahu kalau Saga ingin bilang dia dan Trisha saling mencintai. Roh Rit sudah tahu semuanya. Rit juga senang mereka menikah dan bahagia. Setelah mereka pergi, Rit berterima kasih ke Ruhan. Malamnya seekor burung gagak masuk ke mansion dan membuat Ruhan terbangun. Burung tadi menjadi seorang pria. Ruhan mengikuti pria itu berjalan. Dia mengajak Ruhan menuju ruang tempat ruang Manjulika terkurung. Pria tadi menyerupai Ruhan. Anjulika bilang walau Ruhan terbiasa bicara dengan roh, namun dia tidak mengizinkan Ruhan berhubungan dengan Manjulika. Dia sangat berbahaya. Anjulika pun melarang Ruhan ke ruangan itu lagi. Paginya, para keluarga yang senang dengan kehadiran Ruhan memberikan pakaian khusus kepadanya. Masalah Ruhan membantu Rit ini membuat mereka semakin dekat dan jatuh cinta. Malamnya Ruhan sedang minum-minum dengan paman Kulwan. Kulwan bilang dulu Manjulika suka bermain ilmu hitam. Ruhan tanya siapa sebenarnya Manjulika. Kulwan yang sudah mabuk mengajaknya ke ruang Manjulika. Ruhan yang mabuk pun tak mengingat kata-kata Anjulika lagi. Saat berada di pintu ruangan, Tuan Takur bersama Anju datang. Mereka pun dimarahi. Anjulika bilang Manjulika bukan roh biasa. Dia berhubungan dengan ilmu hitam. Anju pun menceritakan masa lalunya. Saat itu, ayahnya Debanshu yang datang dari Kolkata dipanggil ke mansion ini untuk mengelola bisnis keluarga. Anjulika dan Manjulika, anak kembarnya, ikut dengan si ayah. Debanshu yang pemusik suka mengajar si kembar menari, namun Anju selalu lebih unggul dan dipuji ayahnya. Mereka tak sadar kalau Manjulika mulai cemburu dengan hal itu. Suatu hari ketika berdoa, Manju diam-diam pergi untuk mempelajari algoris.
Ayahnya marah-marah dengan hal itu dan itu membuat ayahnya semakin kurang menyayangi Manjulika. Setelah dewasa, Manjulika ternyata tetap memperdalam agoris dan ilmu hitam. Manjulika diam-diam menyukai Kunwar, anak sulung Thakur. Sampai dewasa mereka juga sering menampilkan kebolehan mereka dalam menari. Saat itu, Kunwar memperhatikan mereka. Kunwar yang tertarik dengan salah satu dari mereka meminta ayahnya melamar. Debanshu menerima dengan senang hati. Manjulika pun sangat senang mendengarnya. Tibalah di hari di mana Kunwar datang dan ternyata dia memilih Anjulika untuk dilamar. Manjulika sangat hancur lihat itu, namun dia berusaha tersenyum untuk adiknya. Dia juga kecewa dengan ayahnya pada hari pernikahannya. Manjulika memotong sedikit pakaian Anjulika diam-diam. Setelah Anjulika pergi, dia pun mengambil rambut kembarannya itu dari sisir. Anjulika dan Kunwar pun resmi menikah. Setelah pesta selesai, Manjulika keluar dari mansion. Debanshu yang melihat segera mengikuti. Ternyata, Manjulika menuju tempat ritualnya untuk melakukan praktek ilmu hitam. Debanshu kaget karena Manjulika memegang boneka santet dengan foto Anjulika. Dia memarahi Manjulika yang tega menyantet adiknya sendiri. Debanshu yang kesal, dia berkata lebih baik dia hanya punya satu anak. Dia mengutuk perbuatan Manjulika dan tak akan memaafkannya. Manjulika selama ini kesal dengan ayahnya yang selalu memuji Anjulika. Padahal Manjulika sangat menyayangi ayahnya. Dia pun berjanji dengan kata-kata ayahnya kalau sang ayah hanya akan punya satu anak saja. Dia kembali ke mansion dan mencoba membunuh Anjulika. Kunwar yang mencoba melawan diserang oleh Manjulika. Karena tidak ada pilihan, Anjulika terpaksa menusuk Anjulika. Dan hal itu membuat Manjulika meninggal di tempat. Anju larut dalam kesedihan karena membunuh kakaknya. Namun Manjulika tak berhenti dari kematiannya. Roh Manjulika membuat Kunwar lumpuh. Para pengunsir setan pun dipanggil untuk menangkap roh Manjulika sebelum mencelakai yang lainnya. Itulah sebabnya roh Manjulika dikurung di ruangan tersebut. Hingga kini mereka sudah kehilangan 8 anggota keluarga karena kutukan Manjulika. Malamnya, Rit mengajak Ruhan untuk keluar. Tanpa sengaja, Chote melihat Rit. Dia pun menginformasikan ke pendeta lain dan warga tentang itu. Mereka berbondong-bondong datang ke mansion. Ruhan dan Rit melihat mereka. Ruhan segera turun. Mereka langsung bilang ke Tuan Thakur kalau Chote melihat Rit masih hidup. Semuanya kaget mendengarnya. Thakur bilang mereka boleh menggeledah mansion ini untuk mencari Rit ada atau tidak. Mereka pun segera berkeliling mencari. Ruhan diam-diam segera ke atas untuk menyembunyikan Rit. Mereka lari ke lantai 3 dan terpojok di ruangan Manjulika. Rit bilang cuma ruangan ini satu-satunya yang tak mungkin digeledah. Ruhan bilang itu ruangan Manjulika. Rit tak percaya dengan cerita itu dan akhirnya Rit bersembunyi sendiri di ruangan itu. Dia melihat keadaan ruangan itu. Dia melihat ruangan itu yang sangat kotor. Para warga dan pendeta pun tak menemukan Rit, namun hanya ruangan Manjulika yang tak mereka geledah. Mereka curiga Rit ada di situ. Tuan Thakur yang kesal langsung bangkit. Mereka tak akan membuka ruangan itu. Para warga pun meninggalkan mansion. Setelah semua pada tidur, Ruhan membuka ruangan Manjulika untuk mencari Rit. Dia melihat pakaian Rit di lantai. Ruhan kaget melihat Rit kayak kerasukan. Rit bilang dia adalah Manjulika. Ruhan meminta maaf karena tak sengaja masuk. Ternyata Rit hanya ngeprank Ruhan. Dia bilang di sini tidak ada hantu. Mereka pun segera keluar dan menutup pintu. Ketika semua pada tidur, ada sesuatu yang masuk ke kamar Anjulika. Anjulika pun keluar untuk mencari tahu siapa itu. Anju mencari orang tersebut yang masuk ke kamarnya. Anjulika pun segera keluar dari kamar menuju ke kamar Ruhan. Dia masuk dan bertanya, "Di mana Rit?" Anjulika sudah tahu kalau Ruhan menyembunyikan dia di kamar Manjulika. Karena enggak ada pilihan lain, Rit pun akhirnya keluar. Anjulika pun memeluk adik iparnya yang ternyata masih hidup. Rit akhirnya menceritakan kenapa dia harus berbohong kepada semuanya. Anjulika pun bilang dia tahu masuk ke ruangan Manjulika karena Manjulika baru saja bebas dan mendatanginya.
Rohnya ingin balas dendam setelah terkurung 18 tahun. Dia tadi menyerang Kunwar dan berjanji akan membunuh keluarga mereka satu persatu dan akhirnya membunuh Anjulika sendiri. Dari itu, Anjulika mengajak mereka menemui pengusir roh setan. Tantrik Baba bilang setan akan melemah saat gerhana bulan dan 3 hari lagi gerhana akan muncul dan mereka bisa mengalahkannya kembali. Saat itu, untuk berjaga dalam 3 hari ini, Tantrik Baba akan membacakan mantra Dimension untuk melindungi keluarga mereka. Malamnya, dalam perjalanan ke mansion, para pengusir setan ini diikuti Manjulika. Dia ngerasuki Tantrik Baba dan membunuh semua pengikutnya. Setelah semua mati, dia pun tersadar. Saat berjalan sendiri dengan pakaian hitamnya, Ruhan melihat seorang wanita berjalan sendiri. Dia menegurnya dan saat melihat wajahnya, Ruhan kaget karena itu Manjulika. Ruhan lari ke atas batu. Manjulika mengikutinya terus. Setelah kejadian itu, Ruhan pulang dan terlihat aneh. Reed melihatnya yang bernyanyi. Anjulika bersama Kunwar dan semua keluarga juga mendengarnya dan segera menuju ke ruangan tengah. Ruhan terlihat seperti kerasukan. Dia bernyanyi lagu Manjulika dengan bahasa Bengali. Anjulika memanggil Ruhan dan bertanya dari mana tahu lagu itu. Ruhan bilang dia bisa berbahasa Bengali sedikit. Setelah itu, Ruhan naik ke tangga dan bilang sepertinya besok tak akan ada pernikahan karena besok akan ada yang mati. Semua kaget mendengarnya. Ruhan langsung bilang dia yang akan mati sambil menunjuk ke Anjulika. Dia bilang ke semuanya kalau dia sudah bebas. Saat itu tak sengaja Kulwan melihat Reed. Reed pun turun bilang ke semuanya kalau dia masih hidup. Ruhan pun mengatakan sekarang sudah saatnya aku balas dendam setelah sekian lama. Seakan-akan dia sedang kerasukan Manjulika. Anjulika bilang ke mertuanya untuk memanggil Tantrik Baba. Ruhan bilang tak perlu repot, dia ada di sini. Tantrik Baba sudah mati. Anjulika kebingungan karena tak ada lagi penyelamat mereka. Reed menolong Anjulika dan meminta Ruhan mengendalikan dirinya. Anjulika mengakui kalau dirinya lah Manjulika sebenarnya. Semua orang kaget. Jadi, saat Ruhan akan jatuh sebelumnya, roh Anjulika meminta Ruhan berhenti ikut campur dan membawa Reed pergi. Anjulika lah yang dikurung 18 tahun dan yang bersama mereka selama ini adalah Manjulika. Roh Anjulika pun hadir di tengah mereka. Jadi setelah Manjulika membunuh ayahnya, dia menggunakan boneka untuk mengguna-gunai Anjulika. Manjulika juga dibantu oleh Tantrik Baba. Dan di malam itu, Anjulika yang sudah diguna-guna bertukar penampilan dengan Manjulika. Tanpa sadar, Manjulika memakai pakaian serta berpenampilan seperti Anjulika. Dan Anjulika pun sebaliknya, seolah-olah dia adalah Anjulika yang baru saja menikah. Manjulika masuk ke kamar dan tidur di samping Kunwar. Anjulika yang tak sadar pun datang menyerang Manjulika. Kunwar yang melihat itu menampar Anjulika. Anjulika yang terperangkap menyerang Kunwar. Anjulika pun meninggal dibunuh kakaknya sendiri Manjulika. Roh Anjulika sangat sedih menceritakan itu. Kunwar sendiri sudah tahu semuanya saat melihat boneka santet. Saat itu dia mendatangi Manjulika. Kunwar pun lumpuh dan tak bisa membongkar keburukan Manjulika selama ini. Jadi setelah bebas, Anjulika mendatangi Manjulika untuk membunuhnya. Namun Manjulika malah mengejeknya karena tak akan ada yang percaya kalau dirinya adalah Anjulika jika dirinya dibunuh. Roh Anjulika jadi tak berdaya saat itu. Manjulika pun akhirnya kembali ke watak aslinya. Tapi Manjulika sudah mencuri takdir bahagianya Anjulika selama 18 tahun.
Setiap para keluarga yang menyadari dirinya Manjulika langsung dibunuhnya. Para keluarga menangis mendengar itu. Anjulika mulai kesal. Dia melempar Manjulika hingga berdarah. Dia mencekiknya dan menyeret kakaknya tersebut. Manjulika pun terkurung di tempat itu. Anjulika meminta mertuanya untuk tidak memarahi Rit karena perbuatannya lah semua ini terbongkar. Dia juga berterima kasih ke Ruhan yang membongkar kebohongan Manjulika. Saat itu, Manjulika berteriak minta dikeluarkan. Anjulika meminta keluarganya untuk pergi karena dia ada urusan yang ingin diselesaikan dengan Manjulika. Setelah mereka pergi, roh Anjulika pun masuk. Para keluarga pun meninggalkan mansion itu untuk kedua kalinya. Dan cerita berakhir di sini ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari For Film.